Ya, baik untuk materi dampak masif korupsi ini, kita kita lihat dulu dari kasus kasus korupsi sepanjang tahun di 2024 ini. Ini ada beberapa data yang saya memang tidak sepenuhnya saya tampilkan karena kalau saya tampilkan memang banyak sekali ya data korupsi sepanjang tahun 2024. Dan yang saya ambil di sini adalah KPK tangani 93 kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang, pengembangan pengadaan proyek Bandung City Mart, kemudian ada di bidang timah, batu bara. Nah, itu ya Bu ya. Jadi ada di beberapa pulau Sumatera yang mungkin sebagian di sini juga sudah mendengar berita bahwa sampai ada kasus pembunuhan terkait ya adanya tender apa proyek pengadaan batu bara dan timah begitu ya. Bahkan kemarin kita dengar juga Harvey Moi, suaminya artis itu juga terlibat dalam pengadaan pengadaan atau terlibat dari apa korupsi di bidang tambang atau timah begitu ya. Nah, kemudian ada juga di Banda Aceh ini pengadaan sanitasi cuci tangan aja yang ada di SMA di SMK itu dikorupsi Bu. Jadi Kejari Banda Aceh ini mengungkap bahwa Banda Aceh ini rugi 14 miliar gitu terkait dengan pengadaan sanitasi eh, yang ada di SMA. Kemudian untuk data ICW ini Indonesian Corruption Watch ini ada yang terakhir banget ini ada 138 kandidat dalam pilkada terkait korupsi. Jadi ada kandidat pilkadanya sendiri yang memang terkait korupsi. Jadi kalau dalam pemilihan kepemimpinan saja kita sudah dikotori dengan eh, kasus korupsi gitu, gimana kita mau jalan Indonesia maju ke depan gitu ya Bu ya. Sebentar. Nah, ini sebenarnya kata masif Semita, Inggris-Inggrisan KBB. Iya atau ini anu apa kono kuat kukuh ya Bu. Jadi emang berarti korupsi ini dilakukan oleh oknum yang tidak bermoral, tidak berakhlak, buruk, busuk, bejat, tidak jujur dan tidak bermoral. Seperti bola salju tapi ini malah bayar menimbulkan apa? beberapa dampak gitu ya. Udah Nah, selesai. ini ada Oh, unless we kenapa kenapa ini destroy ya? corruption, corruption destroy us. Jadi kalau kita tidak menghancurkan korupsi, maka korupsi yang akan menghancurkan kita, begitu ya. Nah, pentingnya apa? Jadi meluasnya praktek korupsi di satu negara ini akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, begitu ya. Nah, ini ada beberapa akibat korupsi yang menimbulkan permasalahan dari sektor ekonomi, gitu. Jadi masalahnya yang timbul itu tidak hanya ekonomi, ada banyak masalah di bidang-bidang yang lain ya. Nah, untuk satu bidang permasalahan di ekonomi ini adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi gitu. Kemudian menurunkan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang negara. Nah, sementara untuk hutang swasta dari data Bank Indonesia ini menunjukkan bahwa jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat dari 73.606 US dollar miliar pada tahun 2009 ke posisi 84.772 miliar US dollar. Ini pada kuartal 2011 atau setara dengan 15,1. Nah, untuk berita update yang 2024, saya sudah melihat untuk KPK ada info dari KPK ini terkait dengan berakhirnya Presiden Jokowi. Jadi KPK belum rilis ya, rilis kerugian negara yang sudah di eh, terkait dengan masa kepemimpinan sampai di 2000. Nah, setara year to year, pinjaman luar negeri saja swasta telah meningkat 12,6%. Gitu ya. Jadi naik dari 75 pada kuartal pertama di 2010. Ini jumlah hutang swasta dan BUMN per Agustus 2020 ini 201 miliar ya Bu kali 14, itu. Ya ya sekitar 2,9 ya. Nah, itu yang sekarang ini lebih lebih banyak lagi begitu ya. Itu terkait dengan dampak
ekonomi. Kemudian yang kedua ini ada dampak sosial akibat korupsi. Yang pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan. Gitu ya. Jadi yang tadinya pelayanan publik gratis sekarang berbayar begitu. Itu dampak sosial karena yang bayar yang mendapatkan jasa begitu ya. Kalau nggak bayar dia tidak mendapatkan jasa. Nah, itu dampak dari sosial akibat korupsi. Kemudian ada pengetasan kemiskinan berjalan lambat. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin ya Bu ya. Masyarakat miskin gitu ya. Jadi eh, terbatasnya akses gitu. Jadi karena tidak punya uang, tidak bisa membayar, tidak bisa bergerak bebas mengurus administrasi dan lain sebagainya. Meningkatnya angka kriminalitas ini jelas ya Bu karena kebutuhan ekonominya kurang. Em, Sebagian masyarakat terpaksa untuk ya berlaku kriminal. Kemudian ada solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi gitu. Jadi eh, ya kadang udah masyarakatnya ya masing-masing begitu ya, lo gue gitu kalau bahasa yang di sini ya Bu ya. Jadi siapa yang bisa udah apa ya menyelamatkan diri sendiri biasanya begitu ya sudah. Nah, itu adalah salah satu dampak sosial dari akibat korupsi. Kemudian ada runtuhnya otoritas pemerintah, matinya etika sosial, sosial politik. Jadi kalau misalnya dalam pemilihan umum pilkada sudah ada yang tebar-tebar, apa namanya, serangan fajar, ya itu berarti etika sosial politiknya memang sudah mati gitu karena perhitungan apa suara yang kita berikan ke pemilihan itu sudah di apa ya diintervensi dengan lembaran rupiah begitu ya. Kemudian tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan dan birokrasinya juga tidak efektif gitu karena ada yang langsung pangkas gitu ya. Jadi langsung ke atas gitu. Jadi tidak melalui proses. Jadi masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media massa siapa yang bersalah, siapa yang benar. Namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Begitu ya Bu ya. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi ini juga ya ada dampaknya yaitu munculnya kepemimpinan yang korupsi gitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi menguatnya plutokratisasi dan hancurnya kedaulatan rakyat. Sedangkan dampak dari korupsi terhadap penegakan hukum di sini Naik ke adalah terminal yang aja kan fungsi iya. pemerintahnya yang mandul gitu ya. Jadi ya pemerintahnya sudah tidak berfungsi gitu karena ya semua yang pejabat terkait sudah gampang menerima pemberian hadiah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Ya, bagaimana nggak hilang? Mereka taunya yang orang-orang yang mampu, pejabat tinggi itu, pengusaha itu yang bisa membayar pejabat-pejabat gitu ya. Jadi ya apalah kita sebagai masyarakat miskin begitu ya Bu ya. Hmm. Sebenarnya yaitu kemarin yang habis viral terkait dengan masyarakat miskin Bu, ya kasus-kasus ini agak melenceng sih, tapi terkait dengan pemerintahan politik ya. Pemerintahan politik apa salah satu Gus gitu ya, juru bicara apa terkait dengan Prabowo itu presiden. Kemudian ada klarifikasi dari juru bicara presiden yang menyebutkan kita ini sebagai masyarakat miskin, rakyat jelata begitu ya, disebutkan rakyat jelata. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan banyak komentar lagi ya terkait dengan masyarakat miskin dan rakyat jelata itu. Kemudian kita lanjut ke slide. Gini, di sini ada hubungan transaksional yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi sangat rentan terhadap praktek korupsi, gitu ya Bu ya. Nah, ini dampak korupsi dari sektor pertahanan dan keamanan. Jadi kerawanan pertahanan dan keamanan karena lemahnya alutsista dan SDM, kemudian lemahnya garis batas negara dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Sedangkan dampak kerusakan lingkungan ini adalah menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup. Kalau yang kemarin kasus Harvey ini berhubungan dengan kerusakan lingkungan ya Bu ya. Jadi kerugian berapa T itu tidak tidak
tidak seluruhnya kerugian uang, tapi dihitung dari kerusakan lingkungan akibat yang mungkin pengeboran ilegal ya statusnya. Terus akhirnya didapatkan izin, padahal itu bisa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan begitu ya. Lead the people of part of uncorrupted. Jadi kita harus belajar pelopor dan mengajak manusia agar tidak korupsi gitu. Jadi semua orang harus menjadi pelopor untuk sekarang ya Bu ya. Gitu karena sebenarnya hal-hal walaupun kita action kita berdampak kecil gitu, tapi nggak apa-apa dimulai dari yang kecil dulu gitu. Karena sesuatu yang kecil itu kalau banyak itu bisa jadi besar gitu ya. Nah, ini dampak korupsi bagi kesehatan. Ini di data ICW tahun 2008 ini korupsi bidang kesehatan mencapai 128 miliar. Dampaknya itu adalah rendahnya kualitas pembangunan pemerintah dan SDM serta alat kesehatannya, tingginya harga obat. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat ibu hamil rendah, maka angka normalitas ibu hamil dan melahirkan masih tinggi. Data WHO setiap hari 830.000 di Indonesia itu 38.000 meninggal akibat kehamilan dan persalinan. Sampai sini terkait dengan eh, dampak masif dari korupsi. Silakan untuk Iya, ibu-ibu Mbak. yang ingin bertanya, boleh bertanya Ibu Sama Mbak untuk Suki. dampak masif korupsi ini.